Aku sendiri yang akan menembak si keparat Hitler. Pidato ini disampaikan Jenderal George Patton di hadapan para prajuritnya yang tergabung dalam pasukan ketiga Amerika Serikat yang tengah bersiap-siap menunggu hari H penyerbuan sekutu ke Normandy dalam Perang Dunia Kedua. Pidato khas Patton yang serba lugas dengan makian di sana-sini. Patton tidak pernah berpidato dengan teks, dan ia selalu berbicara kepada anak buahnya dalam bahasa sehari-hari. Ia sering memberikan petunjuk praktis dengan bahasa sederhana, tentang cara bertempur yang baik dan bagaimana caranya agar tidak terbunuh dalam perang. Tentang kebiasaannya memaki, Patton pernah mengatakan, Anda tidak bisa menggerakkan pasukan tanpa makian. Anda justru perlu banyak makian. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Pasukan ketiga, atau Third Army, bertempur secara terus-menerus selama 281 hari di Prancis dan mencapai kemenangan mengesankan di seluruh wilayah Prancis hingga ke wilayah Jerman. Pertemuan antara Roosevelt, Churchill, dan Stalin di Teheran pada tahun 1943, menyepakati dilancarkannya front kedua terhadap Hitler di Eropa Barat. Operasi Overlord yang sudah dirancang selama bertahun-tahun itu, akan dilaksanakan dengan mengerahkan segenap sumber daya manusia dan persenjataan yang dihimpun di wilayah Tenggara Inggris. Selain itu, propaganda informasi palsu bagi Jerman akan digalakkan, yang disertai dengan serangan udara gencar terhadap sistem komunikasi Prancis guna mengacaukan pergerakan pasukan Jerman. Keputusan pelaksanaan serangan hanya tergantung pada kondisi cuaca, dan berada di tangan Panglima tertinggi sekutu untuk kawasan Eropa, yaitu Jenderal Dwight David Eisenhower. Jenderal Amerika Serikat inilah yang menentukan kapan hari H atau Deliverance Day, saat tepat operasi tersebut mulai dilaksanakan. Eisenhower memutuskan bahwa hari itu adalah tanggal 6 Juni 1944. Pada hari H, sebuah armada besar yang meliputi sekitar 5.000 kapal perang melintasi Selat Inggris, membawa pasukan-pasukan Amerika, Inggris, Prancis, dan Kanada, serta segala perlengkapan militer dan aneka kendaraan tempur. Sejumlah besar peralatan pendaratan dan pembuat pelabuhan darurat atau mulberries, juga dikerahkan sampai dapat direbutnya sejumlah pelabuhan di Prancis. Serangan diawali dengan pemboman besar-besaran oleh pesawat-pesawat dan kapal-kapal perang sekutu. Diikuti dengan pendaratan pasukan di 5 titik di pantai Normandia. Selain itu diterjunkan pula sejumlah besar pasukan di lintas udara atau terjun payung. Jerman yang menduga serangan akan jauh dilakukan di utara, tersentak oleh serangan tersebut. Pantai-pantai dengan cepat direbut, meskipun korban jiwa yang jatuh sangat besar, terutama di titik pantai pendaratan yang diberi kode Omaha, yang menjadi bagian serbuan pasukan Amerika. Namun pasukan Amerika pula yang kemudian merangsek paling cepat, paling jauh. Dan disitulah peran penting Patton. George Smith Patton Jr. lahir di tahun 1885 dari keluarga militer terkemuka asal Virginia. Patton sejak muda sangat senang mempelajari sejarah perang saudara, terutama para pemimpin pasukan kavalerinya yang terkenal. Ia lulus dari Akademi Militer West Point di tahun 1990. Tugas pertamanya adalah memimpin sebuah unit kavaleri. Dalam Perang Dunia Pertama, ia memimpin sebuah kesatuan tank yang baru dibentuk di Prancis, dan sejak saat itu ia berkeyakinan bahwa pasukan tank adalah kunci untuk memenangkan perang modern. Antara dua perang dunia, Patton aktif dalam pengembangan unit-unit pasukan tank di lingkungan Angkatan Darat Amerika, dan ia merupakan pelaku utama perang kendaraan lapis baja itu selama Perang Dunia Kedua. Patton memainkan peran kunci dalam invasi sekutu terhadap Afrika Utara di tahun 1942, di mana untuk pertama kalinya ia melawan musuh seimbang dari pihak Jerman, yakni Komandan Pasukan Panzer Marsekal Medan Erwin Rommel. Patton di tahun 1943, memimpin pasukan ke-7 yang merebut wilayah Sisilia, Italia. Di front ini, ia memicu persaingan profesi yang kemudian merebak menjadi persaingan pribadi dengan jenderal paling terkenal Inggris, Sir Bernard Law Montgomery. Puncak karirnya terjadi di tahun 1944 hingga 1945, ketika ia ditunjuk mengomandani pasukan ketiga yang dibawanya menaklukkan Prancis, dan secara cepat menembus wilayah Jerman di tengah berbagai kesulitan logistik. Prestasi besar Patton membuat atasannya mengabaikan berbagai kritik,
terutama yang dilancarkan kalangan sipil atas metode-metode kepemimpinannya yang sangat keras. Namun, Patton terpaksa dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Pasukan Ketiga pada tahun 1945 karena kecamannya yang sangat pedas terhadap kebijakan-kebijakan denasifikasi sekutu seusai Perang Dunia Kedua. Dia diberi julukan si tua penuh darah dan nyali atau Old Blood and Guts oleh anak buahnya. Patton memang memiliki karakter penuh warna dan kontroversial. Ia mudah naik darah, tapi berpendirian teguh dan sebagai perwira ia suka bicara seenaknya. Tuntutannya terhadap anak buahnya sangat tinggi, namun ia sendiri sangat disiplin dan mau berkorban. Patton mengalami kecelakaan mobil yang fatal di Mannheim, Jerman dan wafat di sana pada tahun 1945. Ia dimakamkan bersama para prajuritnya yang gugur dalam pertempuran Bulge Luxembourg. Kutipan pidato ini adalah salah satu keteguhan dan semangat Jenderal George Patton dalam memimpin pasukannya. Gagasan tentang kala itu sendiri sangat dibenci oleh orang Amerika. Ingatlah bahwa musuh sama takutnya dengan kalian atau mungkin lebih. Mereka bukan manusia super. Kebanggaan orang Amerika akan benar-benar teruji dalam perang. Demikianlah perjalanan dan kisah George S. Patton Jr., seorang pemimpin pasukan yang dijuluki si tua penuh darah dan nyali. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.